Halo guys, kembali lagi di Ngabodor Film. By the way, gimana kabar kalian semua para beban keluarga dimanapun kalian berada? Sudahkah kalian dapat THR menjelang lebaran? Pada episode kali ini, Mimin akan menceritakan alur film zombie yang berjudul Tren Tubusan Peninsula. Film yang dirilis tahun 2020 ini bercerita tentang virus zombie yang menyebar ke seluruh Korea Selatan. Tanpa banyak babangus, langsung aja tutup pintu kamar, jauhi keramaian, gunakan headset, kencangkan tali BH, tetap putus asa dan selamat menonton. Di suatu hari yang cerah, seorang tentara yang bernama Jang Seok sedang menuju ke sebuah kapal untuk evakuasi dari wabah virus zombie yang saat ini menyerang ke seluruh Korea. Dia pergi bersama kakak perempuan beserta suami dan anaknya. Di tengah perjalanan, ia melihat keluarga lain yang meminta tolong untuk ikut bersama mobil mereka. Si ibu dari keluarga tersebut meminta Jong untuk membawa anaknya saja. Namun, khawatir terjadi apa-apa, mereka pun pergi meninggalkan keluarga tersebut. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah kapal yang akan mengevakuasi orang-orang yang selamat menuju Jepang. Awalnya, semua terlihat baik-baik saja. Tiba-tiba, salah satu anggota tentara mengatakan kepada Jong bahwa kapal mereka berbelok arah menuju Hong Kong. Ketika Jong keluar ruangan itu, terlihat ada seorang penumpang yang terlihat aneh. Lalu tiba-tiba, orang itu berubah menjadi zombie yang langsung mengeluarkan ultinya. Jong yang mendapat kabar bahwa ada orang yang terinfeksi di dalam kapal pun langsung bergegas ngibrit ke tempat kakaknya berada. Di sana, ia melihat banyak bercak darah dan ia pun diserang oleh zombie tersebut. Setelah membunuh zombie, Jong melihat hampir semua di ruangan tersebut terinfeksi dan hendak berubah menjadi zombie. Namun kakaknya terlihat baik-baik saja. Sayangnya, anak dari kakaknya tersebut telah terinfeksi oleh virus zombie. Melihat hal itu, Jong mengajak kakaknya untuk pergi dari sana dan merelakan anaknya. Namun, sebagai seorang ibu, kakak Jong tak mampu meninggalkan anaknya begitu saja. Ketika orang-orang di sana mulai berubah menjadi zombie, Jong terpaksa meninggalkan kakaknya dan menutup ruangan itu. Suami dari kakaknya sangat histeris melihat istri dan anaknya dimakan oleh para zombie yang ada di dalam sana. Setelah kejadian itu, negara-negara tetangga sudah tidak mau menerima pengungsi yang berasal dari Korea, dan film pun baru dimulai. 4 tahun kemudian, di suatu tempat di Hong Kong, tampak beberapa preman kampung sedang menuju ke sebuah tempat. Mereka membangunkan seorang yang tak lain adalah Jong, dan ia pun langsung menghajar para preman itu. Salah satu preman mengatakan bahwa bosnya ingin bertemu dengan Jong. Lalu mereka pergi ke suatu tempat, di mana di sana sudah ada beberapa orang Korea, termasuk kakak ipar alias suami dari kakak Jong yang bernama Chul Min. Tak lama, seorang bule yang merupakan bos dari preman itu muncul dan memberikan sebuah tawaran gila, yaitu masuk ke salah satu kota di Korea dan mencari sebuah truk yang berisi uang berjumlah 2 juta dolar, yang jika dirupiahkan bisa beli baju lebaran sampai 7 turunan. Bos preman itu mengatakan bahwa ia akan memberikan separuh dari uang itu kepada siapapun yang ingin ikut dalam misi ini. Hal itu merupakan peluang besar bagi kakak beradik itu agar dapat hidup layak di negara asing tersebut. Mereka pun berangkat ditemani 2 orang lainnya saat malam hari, ketika para zombie tak bisa melihat dalam kegelapan. Ketika mereka memasuki kota, terlihat seluruh tempat itu sudah amburadul. Kota yang dulunya padat penduduk, kini terlihat seperti kota mati setelah tidak ditempati selama 4 tahun. Mereka pun mencuri sebuah mobil dan melanjutkan pencarian hingga akhirnya mereka menemukan sebuah truk di sana. Jong pun memutuskan pergi sendiri untuk memeriksa truk tersebut. Namun, truk itu bukan truk yang mereka cari. Saat Jong hendak kembali ke mobil, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik kaca yang gelap. Dan ketika Jong melihat dengan teleskopnya, ternyata ada banyak sekali zombie yang terperangkap di sana. Setelah Jong kembali ke mobil, mereka pun meneruskan pencarian hingga akhirnya menemukan truk yang dimaksud oleh si bos preman. Ternyata benar yang dikatakan bos preman itu. Di dalam truk, banyak sekali tas yang berisikan uang dolar. Namun, sepertinya di sana mereka tidak sendirian.
Terlihat dari kejauhan, beberapa orang sedang memantau mereka. Jong pun menyuruh mereka segera membawa truk dan pergi dari tempat itu. Tapi sayangnya, di tempat kemudi terdapat zombie yang sedang AFK. Mereka mengira zombie itu sudah mati. Tapi ketika teman si Jong, sebut saja si Ujang, mencoba menariknya, tiba-tiba zombie itu kembali aktif. Dan tepat sengaja, si Ujang menekan tombol klaksonnya. Yang mana hal itu membuat para zombie mulai menghampiri mereka. Jong mencoba melawan para zombie, namun karena zombie terlalu banyak, ia pun menembaki beberapa mobil agar alarm mobilnya dapat memancing para zombie itu. Tetapi si Ujang yang panik tidak sengaja menabrak mobil sehingga para zombie kembali mengejar mereka. Jong pun segera berlari ke arah truk dan mereka pun pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, tampaknya mereka sangat senang karena sebentar lagi mereka akan jadi sultan. Tapi tiba-tiba, seorang menembaki mereka dengan kembang api. Para zombie yang melihat kembang api itu pun langsung mengejar Jong dan yang lainnya. Hingga akhirnya, mereka tak mampu mengendarai mobil dan mengalami kecelakaan. Hal itu membuat Jong terlempar dari keluar truk sementara si Ujang dan yang lainnya dimakan oleh para zombie. Saat Jong hendak diserang oleh zombie, tiba-tiba ada mobil yang datang menyelamatkan Jong. 살고 싶으면 타요. Dua bocil yang menyelamatkan Jong ini bernama Jongji dan Eugene. Dengan skill mengendarai Johnson yang dimiliki Jongji, akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah terowongan. Tapi sayangnya, di dalam sana terdapat beberapa zombie sehingga Eugene pun mengeluarkan ulti yang dimilikinya. Eugene mengeluarkan mobil mainan untuk memancing para zombie itu. Ketika para zombie mengejar mobil mainan milik Eugene, Jongji pun langsung tancap gas dan menerobos sisa zombie yang ada di depannya. Di sisi lain, tampaknya Chul berhasil selamat dengan mengurung diri di dalam truk tersebut. Lalu tiba-tiba muncul truk dangdut yang dimana membuat para zombie emosi dan mengejar truk itu. Ketika tidak ada zombie lagi di sana, beberapa mobil menghampiri truk itu. Ternyata mereka adalah sekelompok orang yang berhasil bertahan hidup di kota yang penuh zombie tersebut. Lalu seseorang membunuh si Ujang yang hampir berubah menjadi zombie. Ia adalah Chesan Huang, pemimpin kelompok itu. Kemudian mereka membawa truk itu pergi ke sebuah tempat karena mereka mengira truk itu berisikan makanan. Ketika tiba di base camp, mereka mendapati Chul yang masih hidup dan membawanya masuk ke dalam. Huang mengatakan bahwa ia akan menggunakan Chul sebagai hiburan di dalam sebuah permainan. Lalu ketika seseorang, sebut saja Peijo, mengecek truk tersebut, ia terkejut ketika melihat banyak sekali uang yang ada di dalam sana. Di tempat lain, Jongji dan Eugene membawa Jong ke tempat persembunyian mereka. Di sana, Jong bertemu dengan Kim, seseorang yang halu yang tak lain adalah kakek dari kedua bocil tersebut. Kakek Kim selalu halu bahwa seseorang yang bernama Sasanjen akan datang menyelamatkan mereka. Selain itu, Jong pun bertemu seseorang yang bernama Ming Chun. Ia merupakan ibu dari Jongji dan Eugene. Ternyata, mereka adalah keluarga yang pernah meminta tolong kepada Jong saat ia akan pergi ke pelabuhan untuk evakuasi. Lalu, Ming Chun menodongkan senjata karena ia mengira bahwa Jong adalah anggota dari unit 631 kelompok yang dipimpin oleh Chesan Huang. Jong yang tak tahu tentang hal itu pun akhirnya menjelaskan pada mereka bahwa dirinya datang dari Hong Kong menggunakan sebuah kapal. Lalu, Ming Chun pun memberitahu tentang kelompok 631. Mereka dulunya adalah tentara yang menyelamatkan orang-orang. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, mereka pun menjadi stres karena negara mereka dikarantina dan tidak ada yang menolong mereka. Di tempat lain, Paijo melaporkan apa yang ditemukan di dalam truk kepada seseorang yang bernama Kapten Seo. Ia pun penasaran dengan uang-uang itu dan pergi melihatnya. Saat ia mengeceknya, ia menemukan sebuah alat komunikasi yang digunakan Chul untuk menghubungi para preman Hong Kong yang berada di dalam kapal. Saat saya menggunakannya, ia berkomunikasi dengan para preman itu.
Seo diberi tugas untuk membawa uang yang berada di dalam truk dengan jaminan ia akan diselamatkan dan mendapatkan setengah dari uang itu. Di tempat lain, Chul dibawa oleh anak buah Huang ke sebuah tempat. Mereka pun mempersiapkan Chul sebelum ia memainkan sebuah permainan. Ternyata, di sana ada beberapa orang yang sepertinya tidak semangat untuk hidup lagi. Sesaat kemudian, game pun dimulai. Mereka melepaskan para zombie dan membiarkan orang-orang itu dimakan oleh zombie. Setelah waktunya selesai, orang-orang yang selamat kembali masuk ke dalam box dan mereka diberi beberapa makanan. Lalu Xiao datang dan mengatakan kepada orang-orang bahwa truk yang dibawa Sersan Huang berisikan banyak makanan yang cukup untuk persediaan selama 1 bulan penuh. Ia pun membagikan makanan dan menyuruh orang-orang untuk mempermainkan permainan itu selama mungkin. Semua itu dilakukan karena ia ingin membawa pergi truk itu sendiri dan meninggalkan orang-orang itu. Namun, sepertinya Sersan Huang menyadari bahwa Kapten Xiao menyembunyikan sesuatu. Ia sempat menginterogasi Kapten Xiao, namun ketika Peju datang, Huang pun langsung pergi karena ia mengira bahwa mereka berdua adalah pasangan Homreng. Di tempat lain, Jong dan yang lainnya bersiap pergi ke markas kelompok 631 untuk mengambil truk yang berisi uang tersebut. Ketika sampai di sana, Ming Chun berpesan kepada anaknya, jika ia tak kembali selama 3 jam, mereka harus kembali ke rumah dan meninggalkan mereka. Lalu, Ming Chun dan Jong mulai melakukan misi mereka. Saat mereka berhasil menemukan truknya, mereka mendapati bahwa alat komunikasinya rusak sehingga mereka tidak bisa menghubungi para preman Hong Kong yang berada di kapal. Lalu tiba-tiba Pai Ju datang dan ia pun ditodong senjata oleh Ming Chun. Ketika Jong tahu bahwa Chul masih hidup, ia pun langsung pergi untuk menyelamatkan Chul. Tak lama dari itu, Xiao pun datang dan menembak ke arah Ming Chun. Namun akhirnya, Ming Chun berhasil mengalahkan Xiao dan mengambil teleponnya. Suara tembakan mereka membuat para zombie yang ada di luar tempat itu mulai berdatangan. Di sisi lain, Jong berhasil menemukan Chul dan mencoba membawanya pergi dari tempat itu. Jong pun menembakkan kembang api agar para zombie masuk ke dalam sana. Mereka mencoba keluar saat Sersan Huang sedang kerepotan dengan para zombie. Tapi sepertinya mereka berdua pun kesulitan menghadapi para zombie itu. Tak lama setelah itu, Sersan Huang berhasil menemukan Jong dan hendak menembaknya. Tapi Chul pasang badan terkena tembakan Sersan Huang untuk menyelamatkan Jong. Melihat Chul yang tertembak, Jong pun langsung marah dan menghabisi anak buah Huang. Lalu tiba-tiba, Ming Chun datang menerobos masuk untuk menyelamatkan Jong. Dengan berat hati, Jong pun pergi meninggalkan Chul di sana. Melihat hal itu, Huang dan anak buahnya pun mengambil mobil dan mengejar Jong. Dalam perjalanan, truk Jong pun terhenti ketika mereka mencoba menerobos para zombie yang ada di sana. Mereka pun terjebak di tengah kerumunan para zombie itu. Lalu tiba-tiba, bocil kematian pun datang dan memancing para zombie sehingga Jong pun berhasil keluar dari kepungan para zombie itu. Tapi ternyata, di belakang sana sudah ada Sersan Huang dan anak buahnya yang mengejar mereka. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Lalu Jong melihat sebuah tempat di mana sebelumnya ia melihat ada banyak zombie di dalam tempat itu. Jong pun menembaki tempat itu hingga akhirnya para zombie yang ada di sana keluar dan berhasil menghentikan Huang. Ia pun dimakan oleh para zombie tersebut. Saat mereka berhasil sampai pelabuhan, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung menabrak mobil Jongji. Ternyata itu adalah Xiao yang berhasil selamat dan langsung menodong Jongji. Melihat hal itu, Eugene mencoba mengalihkan perhatian Xiao dengan mobil mainan yang dibawanya. Namun, ketika Jongji berhasil lolos, Xiao hendak menembak Eugene sehingga Kim rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Eugene. Xiao juga sempat menembak kaki Ming Chun dan berhasil membawa truk itu kabur.
Ketika Seo berhasil membawa truk itu ke dalam kapal, ia mengira bahwa ia sudah selamat dari kiamat zombie tersebut. Tiba-tiba, para preman itu menembak Seo. Dengan sisa tenaganya, ia membuat truk itu mundur dan mengganjal pintu masuk kapal tersebut, sehingga membuat para zombie yang ada di sana masuk ke dalam kapal itu dan menyerang seluruh preman yang ada di kapal. Sementara itu, Min Chun dan anaknya sedih melihat kakek Kim yang telah meninggal dunia. Tiba, terdengar suara helikopter yang datang karena mereka tahu ada beberapa orang yang selamat di tempat itu. Min Chun berpesan pada Jong untuk menyelamatkan anak-anaknya sementara ia memancing para zombie agar tidak menyerang helikopter tersebut. Lalu Jong Ji menembakkan kembang api dan beralih menuju helikopter. Sementara Min Chun membunyikan klakson sehingga para zombie datang dan menggerogitinya. Ternyata selama ini kakek Kim tidak halu. Mayor Jane benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka semua. Melihat ibunya yang terjebak di tengah para zombie, Jong Ji pun meminta Mayor Jane untuk menyelamatkannya. Tapi sepertinya mereka tidak bisa melakukan hal itu. Ketika Min Chun hendak bunuh diri, tiba-tiba Jong mengingat kata-kata Chu dan ia pun pergi menyelamatkan Min Chun sehingga Min Chun pun tak jadi bunuh diri. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil selamat dari para zombie itu dan pergi menggunakan helikopter. Kini mereka harus melupakan kenangan pahit saat berada di neraka zombie tersebut dan film pun tamat. Menurut kalian gimana guys filmnya? Silahkan tulis pendapat kalian di dalam komentar ya. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa like, share, dan subrek ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Kami segenap jajaran Ngabodoh Film yang beranggotakan 1 orang izin undur diri. Hatur nuhun dan thank you.